Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Qala sallallahu alaihi wasallama zuru al-qubura fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tudzakiru al-akhirata. Rawahu Ibnu Majah. Qala sallallahu alaihi wasallama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuru al-qubur, berziarahlah di kubur. Apa Bang Andi? Berziarahlah di kubur. Mau Bang Amin? Ziarah di kubur? Kagak boleh ya. Orang ziarah di kubur nggak boleh. Diurung. Zuru al-kubur, berziarahlah ke kubur. Terutama kubur Nabi, kubur para wali, kubur para ulama, terutama kubur orang tua, semua jadinya ya. Fa innaha tuzahidu fid dunya, karena sesungguhnya berziarah tuzahidu fid dunya akan membuat kalian zuhud terhadap dunia, wa tudzakiru al-akhirata, dan membuat kalian ingat akhirat. Karena dengan kita berziarah ke makam, ke kubur, itu akan membuat kita semakin zuhud terhadap dunia dan semakin ingat kepada akhirat. Kita makin sadar, iya ya, nanti saya bakal begini juga. Jadi ingat mati jadinya. Iya ya, ntar saya bakal dikubur juga. Iya, kalau nabi, para wali, para ulama, para kiai, bekalnya udah banyak. Masuk kubur dalam kuburnya penuh dengan kenikmatan. Ntar saya pergi mana ya? Dengan kita sering berziarah, nanti kita akan semakin zuhud terhadap dunia. Jadi amak kehobian rada berkurang, amak kesenangan rada berkurang, amak ngerjain hal-hal yang kurang, yang gak ada manfaatnya, jadi gak semangat lagi. Pengennya nyiapin bekal buat akhirat dengan kita sering berziarah kubur. Buru-buru kita mah ya Bang Adia. Yang ada kok di kuburan, di kober malah bercanda. Sampai lagi nguburin temen masih bercanda. Kemana kagak inget mati bisa. Iya, apa? Ketawa. Sampai lagi ngajiin di kuburan, main catur, main kartu, ngobrol, tawa, cekakak, cekik gitu. Kagak inget mati bisa temannya. Udah tuh. Qasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika an tudzakiru al-akhirata. Atau antal guru boleh ya.
antal kuru al akhirata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud dengan hadis tersebut antal kuru al akhirata, agar kalian semua ingat kepada akhirat. Makanya sering dibacain sama Ustadz Iqbal, kafa bil mauti wa'izo. Cukuplah kematian itu jadi nasihat buat kita. Apa Ustaz Badrun? Itu dibacain. Karena dengan kita melihat kematian, ngalamin keluarga kita, teman-teman kita meninggal dunia, itu cukup jadi nasihat buat kita yang bikin kita ingat kepada akhirat. Meskipun banyak lagi caranya. Dengan kita ngaji begini, ini mudah-mudahan kita jadi ingat kepada akhirat. Dengan kita sering ngumpul kepada orang-orang soleh, apalagi sama Pak Soleh, kita makin ingat dengan akhirat. Gak kelihatan Pak Guru. Kita makin ingat sama akhirat. Nah, poin dari hadis ini bukan ziarahnya. Yang dimaksud oleh Rasul dari hadis ini antal kuru al akhirata, agar kita semua ini ingat kepada akhiratnya. Caranya ya bagaimana aja, bukan cuma dengan ziarah doang. Apapun yang bikin kita ingat kepada akhirat. Makanya tadi tuh bisa dengan cara ngaji, dengan cara kumpul dengan orang-orang soleh, dengan bergaul kepada teman-teman yang baik. Pokoknya semua hal yang bikin kita ingat kepada akhirat, kerjain itu. Intinya di situ, antal kuru al akhirat. Ziarah juga, sering-sering ziarah kalau nggak inget sama akhirat pisan, ya manfaatnya kurang. Apalagi emang kayak kita ziarahnya sekalian ada hajat. Ziarahnya kalian ada hajat. Emang ngancam dari rumah pengen ziarah. Ntar disuruh bakal balik gue minta dah semua hajat gue gitu. Ancam. Ya bukannya ingat sama akhirat, bukan gitu. Intinya di situ. Intinya bagaimana caranya kita semakin ingat kepada akhirat. Berapa banyak bekal kita yang sudah kita simpan, sudah kita siapkan buat akhirat kita. Itu intinya. Rasul suruh kita ngaji, suruh kita ziarah, bergaul dengan orang-orang soleh. Intinya satu, agar kita ini ingat dengan akhirat, ingat dengan kehidupan akhirat kita. Itu tujuannya. Wa antum tahrabuna min dzikriha wa tuhibbunal ajilata. Dan kalian malah menjauh dari mengingat akhirat. Wa tuhibbunal ajilata, dan semakin cinta kepada kehidupan kalian sekarang, kehidupan kalian saat ini. Ya bahasan sebelumnya, kebanyakan kita ini penyakitnya sama akhirat kagak inget pisan romannya. Yang kita ingetin cuma kehidupan dunia kita doang. Dari apa yang kita kerjain, dari apa yang kita dapatkan, yang kita punya, semuanya buat seneng-seneng selama di dunia, nggak mikir akhirat bisa. Kalian menjauh dari mengingat akhirat dan semakin cinta kepada kehidupan kalian saat ini. Makanya ngapain aja malas, berat. Diajak ngerapihin sholat, berat.
diajak ngerapihin puasa berat, diajak berbuat baik sama keluarga, sama tetangga, sama warga, teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, berat. Karena kita cuma mikirin kehidupan kita saat ini, kagak mikirin akhirat bisa. Kalaupun kepikiran akhirat, paling berapa lama? Jangankan sampai lagi aktivitas di luar ibadah mahdoh, sampai lagi ibadah mahdoh sekalipun, lagi sholat sekalipun, lagi zikir sekalipun, nggak inget pisan sama akhirat kita. Ujung-ujungnya makanya berat jadinya, masih males aja, masih awang aja. Penyebabnya apa? Karena kita nggak ingat dengan kehidupan akhirat kita. An qaribin yuhalu bainakum wa bainaha bila amrikum. Tidak akan lama lagi yuhalu bainakum wa bainaha, akan dipisahkan, kalian akan dipisahkan dengan kecintaan kalian, dengan semua hal yang kalian cintai selama di dunia. Bila amrikum, tanpa kalian mau, tanpa kalian inginkan, dengan cara dipaksa. Tidak lama lagi kalian akan dipisahkan dengan apa yang kalian cintai selama di dunia, dengan cara dipaksa, tanpa kita inginkan. Itu bila amrikum artinya begitu. Ya berapa lama sih kita hidup di dunia? Berapa lama, Bang Awe? Paling lama kan standar umur umat Rasul kan 63 tahun. Paling dapat bonus sedikit 70, 80. Nyari yang 100 aja udah jarang buat sekarang. Yang sampai usia 100 tahun. Enggak lama lagi apa yang kita cintai selama di dunia ini, kehobian kita, kesenangan kita, hal-hal yang gak ada manfaatnya, harta yang kita cintain, sampai kita kumpul-kumpulin doang, ntar gue dipisahin, kita tinggalin. Begitu kita masuk kubur, udah, yang nemenin kita cuma amal kita doang. An qaribin yuhalu bainakum wa bainaha bila amrikum. Mau nggak mau itu pasti. Makanya kan waktu itu malaikat Jibril juga pernah mesen ke Rasulullah gitu. Ya Muhammad, ish ma syi'ta. Silakan hidup semaumu. Fa innaka mayitun, tapi ingat kamu nanti akan mati. Wa'mal ma syi'ta, kerjain yang kamu mau. Mau seneng-seneng tiap hari, mau ngikutin kehobian tiap hari, ngerjain hal-hal yang gak ada manfaat, ya silahkan kerjain. Wa'mal ma syi'ta. Tapi ingat, fa innaka majziyun, kamu akan menerima balasan dari apa yang kamu kerjakan. Wa ahbib ma syi'ta, silahkan cintai apapun yang kamu mau. Tapi ingat, fa innaka mufariquh, kamu akan berpisah dengannya. Siapa yang paling kita cintai? Bini kita, tetap akan kita tinggal. Rumah mewah, tetap bakal kita tinggal. Kerjaan kita, usaha kita, dagangan kita, semua kesenangan kita bakal kita tinggal.
Ingat, fa innaka mufariqu, akan dipisahkan. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti berpisah. Apa Bang Usni? Pasti berpisah. Yu'khadhu min aidikum alladhi antum farihuna bih, akan diambil dari genggaman kalian semua yang kalian merasa senang dengan memilikinya. Semua akan diambil dari kita. Bini kita jadi janda, anak jadi yatim, rumah buat waris, sawah buat waris, tanah buat waris, dagangan kita buat anak-anak kita terus. Sekarang kita bangga-banggain, kita cintai setengah mati, kita kekepin. Ntar gue dipisahin, diambil sama Allah. Alladzi antum farihuna bihi. Yang sekarang seneng-seneng setiap hari ngikutin kehobiannya, ntar gue berhenti. Ilok udah meninggal masih mancing aja kan kagak. Yang di Empang gue serem. Abang Andi kali penasaran dia, sampai jadi pocong masih mancing aja. Bobojoran aja. Udah tuh, pasti kita akan dipisahkan dari semua hal yang kita cintai sekarang. Kita jagain mati-matian, kagak boleh ada yang ngambil dari kita pisah. Akan dipisahkan pada akhirnya. Terus yang mana yang nemenin kita? Yang kita jadiin bekal buat akhirat. Selain itu, ya bakal kita tinggalkan. Kan sering tuh, sama Ustaz Satiri juga disampaikan sering. Orang ketika menuju ke kuburannya yang nganterin 3, keluarganya, hartanya, dan amal ibadahnya. 2 pulang, yang 1 nemenin, kan gitu. Yang 2 keluarga sama hartanya pulang lagi. Biar kata Bang Ipul sekarang sehidup semati sama Encing Pio, tetap sama Genyon, tetap kata itu sehidup semati. Tapi kenapa kita nggak mau ingat akhirat juga? Masih terlalu dibuat sibuk dengan kesenangan-kesenangan kita di dunia. Masih suka ngerjain hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Kenapa? Padahal kita tahu, ini kan ngaji tentang mati bukan malam ini doang. Dari dulu ngaji tentang akhirat bukan malam ini doang. Dari dulu. Gini kan masih bugono aja, Bang Pudin ya. Udah tuh. Oke, nambahin kayak cukup. Hah? Enggak. Pak Guru. Apa, Ustaz? Kita padahal tinggal dekat Kober. Kagak inget bisa mati. Ya gofilan intabih ma khuliqta lid dunya wa inna ma khuliqta lil akhirati. Wahai orang-orang yang lalai, sadarlah
ma khuliqta lid dunya, kamu tidak diciptakan untuk kekal di alam dunia. Karena di dunia ini kita cuma numpang lewat doang, cuma sebentar. Ini bukan tanah air kita, bukan tempat tinggal kita. Cuma sementara di dunia ini. Ntar ada saatnya kita pulang. Ma khuliqta lid dunya, kamu tidak diciptakan untuk kekal di alam dunia. Mas Samsu sekarang ngerantau, ntar ada saatnya pulang, ada saatnya. Mas Samsu malam Rebo. Ya kita semua ini perantau. Kampung kita ya akhirat. Kalau kata Kiai Zainuddin MZ, namanya perantau pasti mikir pulang. Nah kita tahu bahwa kita bakal pulang nantinya. Siapin bekal dari sekarang. Jangan sampai pulang kampung kagak bawa apa-apa. Diusir sama bini. Pulang kampung kagak bawa apa-apa. Udah tuh. Wa innama khuliqta lil akhirati, dan sesungguhnya kamu diciptakan untuk akhirat. Ya, kita diingetin masalah memperbaiki sholat sama Tuhan Syekh, masalah banyakin sedekah sama Tuhan Syekh. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Tujuannya nggak lain buat bekal kita pulang ke akhirat. Itu tujuannya. Ya ghafilan amma la budda laka minhu, qad ja'alta hammaka lisyahawati wal ladzati wa jam'id dinari fawqad dinari wa ashghalta jawarihaka bil la'ibi. Ya ghafilan amma la budda laka minhu, wahai orang-orang yang lalai tentang sesuatu yang pasti baginya. Apa yang pasti buat kita Ustaz? Kematian. Wahai orang-orang yang lalai tentang sesuatu yang pasti baginya. Tahu itu ya, padahal ya Ustaz Badrun bacain mulu itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa? Al mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu, dibacain mulu itu. Setiap orang pasti akan masuk ke dalam. Semua orang pasti akan mati. Pasti itu. Itu hal yang pasti buat kita. Nggak ada satu orang pun yang bisa menghindar dari itu. Nah, sampai di surah Al-Jumu'ah dibilangin itu. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian terus berlari darinya, menjauh darinya. Fa innahu mulaqikum. Kemana kita ngumpet pasti bakal ketemu sama kematian. Pasti. Fa innahu. Apaan anu? Apa? Lihat Mang Hasan, coba Mang Hasan. Udah tuh. Itu hal yang pasti.
Dan lagi nggak nunggu tua dulu, nggak nunggu tua. Kan nggak jarang kita nemuin teman-teman kita yang padahal kalau kita lihat usianya bahkan di bawah kita, malah meninggal lebih dulu dibanding kita. Kali yang tua memang udah wajar, yang udah tua. Itu hal yang pasti. Ammala buddalaka minhu qad ja'alta hammaka lisyahawati wal ladzati. Kamu menjadikan fokus pikiranmu untuk syahwatmu dan kelezatan-kelezatan yang kamu rasakan. Selalu yang kita pikirin bagaimana caranya seneng-seneng, bagaimana caranya hidup enak, tapi kagak inget pisan sama kematian, nggak inget sama akhirat kita. Itu syahwat, kepengenan kita. Wa jam'id dinari fawqad dinari. Kamu menjadikan fokus pikiranmu untuk menumpuk-numpuk dinar, menumpuk-numpuk uang. Apa komentar? Udahnya kita yang kita pikirin cuma bagaimana agar kepengenan kita terlaksana, terpenuhi, sibuk numpuk-numpuk uang, numpuk-numpuk duit, sampai akhirnya ibadah kita korbankan. Harusnya harta bisa jadi bekal buat akhirat kita, malah kita simpen doang. Wa jam'id dinari fawqad dinari. Fokus utamamu, fokus pikiranmu cuma untuk menumpuk-numpuk uang. Wa ashghalta jawarihaka bil la'ibi. Kamu sibukkan badanmu untuk main-main, bil la'ibi, main-main, seneng-seneng, hura-hura, poya-poya, jalan-jalan. Sibuk buat itu doang. Apa Bang Adi? Kalau buat seneng-seneng, ngabisin duit banyak, dibela-belain. Buat jalan-jalan, ngabisin duit, dibela-belain. Waktu habis buat ngobrol doang, ngalor ngidul, nggak ada isinya. Tangkrang tongkrong, ngopi sono sini, ngulon ngopi, ngetan ngopi, di mana aja ngopi doang udah. Apa mau Darwin? Ngaku. Kali kalau buat kerja ada manfaatnya, apalagi kalau sampai dipakai buat ibadah yang mahdoh ada manfaatnya. Ini mah tangkrang tongkrong doang. Tergeser rumah Bang Kenjon ngopi ngumpul, rumah Bang Mak ngumpul ngopi lagi, rumah Bang Emi ngumpul ngopi lagi. Begitu dong kerjanya tiap hari. Satu rahim. Ya kan ujung-ujung ngomongin orang gitu. Ya cakep kalau nilai satu rahim mah ada nilainya. Cuma tadi tuh obrolannya dijaga gitu, jangan sampai ngomongin orang. Gitu.
Habis tuh waktu kita buat main-main doang, buat seneng-seneng doang. Tenaga kita habis buat seneng-seneng. Waktu kita habis buat seneng-seneng. Harta kita habis buat seneng-seneng. Kagak inget pisan sama kematian. Yang itu pasti buat kita. Sama sini. Malaman berapa ini? Malaman 25. Mau lebaran malah bahas mati ini kita. In dzakkaraka mudzakirul akhirati. Apa mau? Iya, biar sekali-kali mikirin akhirat, jangan mikirin kue mau baju aja. In dzakkaraka mudzakirul akhirati wal mauti taqulu nagosta alayya aishi wa talwi bi ra'sika hakadha wa hakadha. In dzakkaraka, jika ada yang mengingatkanmu, jika mengingatkanmu, mudzakirul akhirati wal mauti, orang yang mengingatkan akhirat dan kematian kepadamu. Jika ada yang mengingatkan akhirat dan kematian kepadamu, taqulu nagosta alayya aishi, kamu malah ngomong, lu mau bikin susah hidup gua aja. Bahasa kita bawa begitu. Kamu membuat susah kehidupanku. Kayak kita ngaji nih, kita ajarin cara ngerapihin sholat, sama Tuhan saya diingetin buat ngerapihin hati kita, memperbaiki ibadah kita, diingetin banyakin sedekah. Merengkal itu, marah. Jadi susah amat sih hidup romana. Ini kagak boleh, ono kagak boleh. Nagosta alayya aishi. Apa mantap marah? Sampai berhenti ngajinya. Habisnya berat banget. Diingetin masalah akhirat, kagak nerima. Nagosta alayya aishi. Kamu bikin susah hidup saya. Awang Budin? Lah iya. Nah kita mah timbang bacain kitab doang gitu. Kita ingetin masalah akhirat, kaci marah gitu. Begitu ada bahasan yang kagak cocok sama nafsu kita, marah sama gurunya, berhenti ngajinya. Habis gue dikata-katain mulu, disindir-sindir mulu gitu. Marah. Nagosta alayya aishi. Kamu bikin susah, bikin sulit kehidupanku. Wa talwi bi ra'sika hakadha wa hakadha. Kamu menggelengkan kepalamu begini dan begini. Abang mah udah ogah aku ngaji di sono mah berat banget. Padahal kita cuma ngingetin akhirat doang. Emang kalau sholatnya rapih buat saya? Kan kagak. Bang Emak ngerapiin sholat, ya buat Bang Emak. Bang Emak ngerapiin hatinya, ya buat Bang Emak. Mang Pudin banyakin sedekah buat Mang Pudin. Bukan buat saya. Lagian saya cuma bacain kitab doang. Nah kalau marah sama Tuhan saya sono gitu. Kalau saya nyiapin bahasan khusus ini tentang sodako, baru marah sama saya boleh. Nah saya cuma bacain kitab doang. Apa mau marah gitu? Wa talwi bi ra'sika, geleng udah ogah. Talwi. Udah tuh. Kalau ada yang ngingetin masalah akhirat, terima aja.
Masalah udah bisa ngamalin atau belum itu urusan belakangan gitu. Tapi jangan ditolak. Ini udah geleng aja. Mang Sarip berhenti ngajinya, Bang Andi berhenti ngajinya. Habis berat. Iya, mau gak ngimam terawih, kan saya ngimamin. Ntar kalau kita ngerapin sholat begitu nggak kepake lagi kita. Usahin aja ini. Apa dong Ibu? Qad ja'aka nadhirul mauti. Telah datang kepadamu pengingat kematian. Wa huwa asyaibu, yaitu uban. Tuh uban udah pada datang tuh pengingat kematian. Hah? Apalagi mangencun mana? Udah banyak banget pengingat kematiannya. Lah saya di jenggot saya udah ada 2 ini 2 lembar uban. Udah banyak tuh pengingat kematian. Makanya dulu ada nabi mesen, wahai Israel, nanti kalau misalkan kamu mau mencabut nyawa saya, kasih tanda dulu. Pas begitu mau dicabut kan protes dia. Kan saya udah mesen kasih tanda dulu. Nah kan udah dikasih tandanya. Pertama gigi udah pada mulai copot, itu tandanya. Yang kedua rambut udah pada mulai ubanan, itu tandanya. Yang ketiga badan udah mulai loyo, itu tandanya. Apa? Wah kalau kemari kekuatan danta, kalau kemari mah gitu. Udah tuh. Telah datang pengingat kematian yang disebut uban. Tinggal perhatiin dah. Udah pada uban kan ini ya. Wa anta takussuhu. Tapi kamu cabut uban itu, kamu pangkas uban itu biar nggak kelihatan ubannya. Emang sengaja dikasih pengingat kematian melalui uban oleh Allah, dicabutin apa tuh? Uban genit Ustaz. Kalau saya urut uban genit lah Ustaz. Wa anta takussuhu, kamu pangkas uban itu, kamu cabut uban itu. Autoghayyiruhu bisawadi, atau kamu cat pakai warna hitam. Emang sengaja dikasih pengingat kematian, dicat sama dia. Apaan? Aduh. Jangan dicat Bang Adi itu uban, biarin. Idza ja'aka ajaluka istakmalu. Apabila datang ajalmu, kamu mau apa? Apa yang akan kamu kerjakan? Percuma. Biar uban kita cabutin kok tetep. Malaikat nggak bakal keder. Ini nggak ada ubannya ini mah dia, begitu. Nggak bakal.
Biar dicat warna hitam, nggak bakal ketuker, malaikat tahu tetap. Malu. Lah kalau udah datang ajalmu, kamu mau melakukan apa? Apa yang kamu lakukan? Tetap aja. Pakai dikalah-kalahin malaikat. Apa Ustaz? Ingat tuh, ada 3 pengingat kematian itu 3. Yang pertama gigi mulai copot, rambut mulai beruban. Yang ketiga badan mulai doyong. Itu pengingat kematian yang Allah kasih buat kita. Nah kan udah pada ada tandanya semua ini sama kita. Gigi kapan tinggal depan doang, samping udah habis. Hah? Gigi palsu. Idza ja'aka malakul mauti wa ma'ahu a'wanuhu bi ayyi syai'in tarudduhu. Idza ja'aka malakul mauti, apabila datang kepadamu malaikat maut, wa ma'ahu a'wanuhu, dan dia membawa pasukannya, bi ayyi syai'in tarudduhu, dengan apa kamu menolaknya? Bisa kita nyuruh pulang lagi, jangan sekarang malaikat, besok aja dah. Kagak bisa. Bi ayyi syai'in tarudduhu, dengan apa kamu bisa menolaknya? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Kalau udah datang ajalnya nggak bisa ditunda, nggak bisa dicepetin. Lah kita bisanya cuma satu, nyiapin bekal buat ngadepin kematian, itu doang udah. Karena kalau udah datang malaikat maut, kita nggak bakal bisa nolak dia. Yang bisa kita kerjain cuma satu, siapin bekalnya buat ngadepin itu. Itu doang udah. Makanya mumpung lagi dikasih sehat oleh Allah, dikasih umur yang panjang oleh Allah, dikasih waktu luang, dikasih tenaga oleh Allah, manfaatin itu. Perbanyak perbuatan baik kita, mau itu yang langsung kepada Allah atau yang sifatnya sosial, banyakin. Anta tumatilu bit taubati, kamu itu matol-matolin tobat. Entar-entaran kamu selalu menunda taubat. Wa tusawwifu yauman ba'da yaumin wa syahron ba'da syahrin wa sanatan ba'da sanatin. Dan kamu menundanya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Terus aja, masih muda ini masih muda ini ntar aja udah tua baru jadi orang benernya. Terus aja menunda-nunda taubat, nanti aja wa qad in qada ajaluka an qaribin tandam, padahal ajalmu semakin dekat. Wa qad in qada ajaluka, padahal ajalmu semakin dekat, hampir sampai.
An qaribin tandam, tidak akan lama lagi kamu akan menyesal. Sampai begitu kan ngomongnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaq wa akum minas sholihin. Ya Allah, balikin saya ke dunia, saya pengen sedekah, saya pengen berbuat baik, balikin saya ya Allah, kasih waktu sebentar aja. Menyesal baru dah. Sekarang di dunianya kita lupa melulu sama akhirat, masih terus ngikutin kesenangan kita, ngikutin kepengenan kita, ngikutin kehobian kita, ngerjain hal-hal yang gak ada manfaatnya, terus aja. An qaribin tandam, tidak akan lama lagi kamu akan nyesal. Udah tuh, cukup. Kiai, namain Kiai? Enggak. Pak Guru, Pak Guru. Pak Ketua kali, cukup. Apa Guru? Iya, termasuk itu. Pasukannya itu tanda-tanda pengingat kematian tadi itu, pasukannya. Padahal kita dulu udah dengar tuh kisahnya. Waktu ada umatnya Nabi Sulaiman laporan, ya Nabi Allah, ono ada orang hitam lagi ngikutin saya aja. Dijawabin kan sama Nabi Sulaiman, kenjon itu gitu. Laporan gitu, ono ada orang hitam ngikutin saya aja, tolong perintahkan anginmu bawa saya kemana ge gitu. Nabi Sulaiman perintahin tuh anginnya untuk dibawa ke India tuh orangnya. Begitu sampai India langsung mati di sono. Kagak lama orang hitam itu datang lagi ke Nabi Sulaiman. Terima kasih ya Nabi Allah, engkau telah menolong saya. Emang kamu siapa? Saya malaikat maut. Saya bingung. Ini harusnya jam segini dia ada di India ini buat dicabut nyawa. Kok masih di sini adanya? Untungnya dia dibawa sama angin ke India, jadi pas gitu. Itu kan pernah kita baca tuh kisahnya di kitab Majalisus Saniyah, bahwa kematian nggak bakal kita hindari. Sampai kita ngumpet dah minta bantuan Nabi supaya dipindahin, takut. Tetap emang ajalnya di sono adanya, malah nyamperin. Itu hal yang pasti buat kita. Nah, kita bisanya apa? Ya udah, siapin bekal dari sekarang. Siapin bekal yang banyak. Perbanyak berbuat baik. Udah tuh, cukup. Ya termasuk Pak Guru ya. Termasuk yang tadi tuh uban, gigi, badan pada loyo, penyakit, itu termasuk pasukan-pasukannya malaikat maut. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, benar kan ya? La yakul ta'amaka illa taqiyun. Jangan sampai makananmu dimakan oleh selain orang takwa. La yakul ta'amaka, sebaiknya tidak memakan makananmu illa taqiyun, kecuali orang yang takwa. Apa Mas Samsul? Contohnya, ini kayak gini kan pada ngaji nih, ini kan lagi bertakwa nih, kita siapin sahurnya gitu. Jangan sampai makanan kita dimakan oleh orang yang tidak takwa. Makanya kita siapin makanan buat yang pada ngaji. Kamu ngenyon? Yang nggak punya rokok kita siapin rokoknya. Yang penting bayar kan gitu.
Itu contohnya tuh, maksudnya kita siapin kopinya, kita siapin air minumnya. Itu artinya makanan kita dimakan oleh orang-orang yang takwa. Idza at'amta ta'amaka lil muttaqi wa sa'adtahu fi amri dunyahu kunta syarikahu fima ya'malu. Idza at'amta ta'amaka, apabila kamu berikan makananmu lil muttaqi, kepada orang-orang yang takwa, wa sa'adtahu, dan kamu menolongnya, fi amri dunyahu, dalam urusan dunia orang yang takwa, kunta syarikahu fima ya'malu, maka kamu mendapatkan pahala yang sama, fima ya'malu, pada apa yang dia kerjakan. Kamu mendapatkan bagian yang sama pada apa yang dia kerjakan. Coba itu, segini banyaknya orang, kalau kita kasih, bantuin ngaji, kita kasih makanannya, kita kasih minumannya, kita kasih kopinya, berapa kali lipat pahala yang kita dapatkan. Begitu Bang Pudin. Wasa'atahu fi amri dunyahu, dan kamu tolong dia dalam memenuhi urusan dunianya. Ada teman kita pengen ngaji, nggak ada motornya, kita jemput, kita anterin. Itu kita kebagian pahalanya juga. Teman kita pengen ngaji, kita gelarin karpetnya, kita masakin kopinya. Itu semua membantu orang-orang yang takwa. Dan kalau kita kerjain itu, kita mendapatkan nilai yang sama dari apa yang mereka kerjakan. Teman kita mau lebaran, belum ada kokohnya, siapin. Ya sebisa kita, mau itu pakai harta atau pakai tenaga, sebisa kita. Pokoknya kita membantu menolong orang takwa. Kiai ada acara di luar, berangkat nggak ada mobilnya, kita anterin. Gak usah pakai dibeli mobil Bang Kenjon, gak usah, kita anterin. Kalau dibeli mobil mah kebangetan keren kita. Kita anterin, kita jemput. Itu termasuk membantu orang yang takwa. Ya termasuk yang ngisi kotak di majelis, ntar dipakai buat belanja sahur, sama semuanya kebagian juga. Yang bantuin nyuciin piringnya, yang bantuin nyuciin gelasnya, semuanya dapat nilainya. Tadi yang bantuin gelar karpetnya, yang ngerapihin sendalnya, ngerapihin motornya, itu dapat juga pahalanya. Banyak yang pakai harta, nolong orang takwanya pakai harta, tadi pakai makanan, gitu. Pakai modal. Kalau yang punya tenaga, ya pakai tenaga, bantuinnya. Kalau kayak Bang Ipul, bisanya nge-live, udah pakai bantuan nge-live. Gitu. Bagian baca dustur, ya udah baca dustur, itu ngebantu juga. Gitu. Kunta syarikahu fima ya'malu, kamu mendapatkan nilai yang sama pada apa yang mereka kerjakan, yang dia kerjakan. Itu. Abang Budin. Apa? Ntar ada di bawah itu. Udah mau disengget duluan aja. Udah tuh. Jadi
Kalau ada orang-orang yang mau ibadah, kita punya kemampuan buat nolong mereka, tolongin, bantuin. Bisanya pakai ilmu, ya bantuin pakai ilmu. Kita bagian bacain kitabnya. Yang punya tenaga, ya bantuin pakai tenaga. Yang punya harta, bantuin pakai hartanya. Tapi jangan dibalik. Ntar yang punya harta udah saya pakai tenaga aja, agak kaci itu mah. Yang punya harta ya pakai hartanya, apalagi ditambah udah harta juga, tenaga juga, pakai ilmu juga, kita ngajar juga, nyediain sahur juga, nyediain kopi juga. Ya kan bisa, caranya tadi pakai gelarin karpetnya, nyuciin piringnya, atau ngisi kotak di majelisnya, kan gitu bisa. Bantuin beresin lekarnya. Ya pokoknya yang kita bisa. Atau minimal jangan recokin dah. Jangan recokin. Ini mau bantuin pikiran kagak, bantuin harta kagak, bantuin tenaga kagak, ngerecokin doang bisanya. Udah tuh, wala yanqusu min ajrihi syai'un, dan itu tidak mengurangi nilai pahalanya sedikit pun. Semuanya kebagian full. Semua kebagian full. Mang Kenjon boncengin Mang Narmin. Dia berangkat ngaji dapat 10 dari Mang Narmin. Karena Mang Narmin dapat 10, dia kebagian lagi jadi 20. Ujungnya banyakan dia. Apa? Bang Awing nambahin? Agak cukup. Jadi sering-sering nolongin orang buat ngerjain kebaikan. Karena ketika mereka mengerjakan kebaikan, kita kebagian pahala, kebagian nilai. Li'annaka awantahu fi qasdihi. Karena kamu menolongnya dalam melakukan tugasnya. Wa rafa'ta anhu atqalahu, dan kamu meringankan beban-bebannya. Meringankan beban-bebannya. Wa asra'ta khotahu ila rabbih azza wa jalla, dan kamu percepat langkah kakinya menuju Allah, menuju Tuhannya azza wa jalla. Karena kita bantuin, jadi langkah kakinya makin cepat dia. Makanya kalau kita ngelihat ada guru ngaji, romannya nggak digaji, juga nggak mintain ke jamaahnya, guru ngaji bocah, ya bantuin tuh biar dia fokus ngajarin bocahnya. Bantuin. Jangan sampai kayak kemarin, ujung-ujungnya guru ngaji jadi galak banget. Pikiran lagi puyeng kan, duit belum punya, beras belum punya. Ujungnya ngajar sewot mulu bawaannya. Udah gitu diajarin kagak paham-paham lagi. Sewot mulu. Alam tarokai papa, alam tarokai apa gitu. Kayak apa? Kamu percepat langkah kakinya menuju Tuhannya azza wa jalla. Bantuin tuh. Kalau ada orang takwa yang dia semangat ibadahnya kuat, kita bantuin, kita tolongin.
Wa idza at'amta ta'amaka limunafiqin mura'in asin wa sa'adtahu fi umuri dunyahu kunta syarikahu fima ya'malu. Dan apabila kamu berikan makananmu limunafikin kepada orang munafik, munafik, mura'in tukang riya, asin tukang maksiat, wasa'adtahu fi umuri dunyahu, dan kamu tolong dia dalam urusan dunianya. Apa mau? Ada teman kita pengen jalan-jalan, kita yang modalin. Pengen nonton, kita yang modalin. Pengen main, kita yang modalin. Kunta syarikahu fima ya'malu. Kamu mendapatkan nilai yang sama pada apa yang dia lakukan. Kalau kita bantuin orang ibadah, orang berbuat taat, orang takwa, kita dapat pahala yang sama dengan yang dia kerjakan. Kalau kita nolongin orang yang mau maksiat, berarti kita mendapatkan dosa yang sama. Kan duluan malam Selasa kita udah bahas itu hadisnya. Orang yang menolong perbuatan maksiat meskipun hanya dengan sepotong kalimat, maka dia mendapatkan dosa yang sama. Kan gitu. Teman kita lagi berantem, kita ngomong, "Udah hajar," sama dosanya itu. Hah? Nih golok nih, begitu. Sama itu dosanya. Bukan malah diademin. Begitu Mang Haji, kan begitu duluan kita baca. Kalau menolong perbuatan maksiat meskipun hanya dengan sepotong kalimat, kita mendapatkan dosa yang sama. Meskipun kalimatnya belum kelar. Puk, begitu. Pengen pukul begitu, puk. Itu udah ada dosanya, udah. Dapat dosa yang sama. Meskipun hanya sepotong kalimat. Wala yanqusu min uqubatihi syai'un, dan tidak berkurang dari siksaannya sedikit pun. Kalau kita nolongin kebaikan, kita dapat pahala yang sama dengan nilai yang sama besarnya. Kalau kita nolongin keburukan, kita dapat dosa dan siksaan yang sama. Ini mah jadi ngebosin mulu. Ngopi, ngobrol ngalor ngidul, ngomongin orang sengaja. Kita bawain kue biar anteng. Biar betah ngobrolnya. Li'annaka a'antahu ala maksiatil haqqi azza wa jalla. Karena bahwasanya kamu menolongnya untuk maksiat kepada Allah azza wa jalla. Fayarji'u syarruhu ilaika, maka keburukannya akan kembali kepadamu. Abang Mak, mana kita jadi tuan rumahnya lagi. Kopi kita nyediain, kue kita nyediain, kumpul di rumah kita ngomongin orang. Ya, kita mau usir emang teman-teman kita gitu. Udah tuh, cukup ya, udah jam 2 kurang. Jadi sering-sering nolongin orang untuk berbuat baik semampu kita.
Bisanya pakai harta ya pakai harta, bisa bantu pemikirannya pakai pemikiran, bisa bantu pakai tenaga ya pakai tenaga. Semua punya perannya masing-masing. Buat yang muda-muda bisa bantunya dengan tenaga, bantuin ngangkatin lekar, gelarin karpet, nyuci piring, ya udah itu yang kita kerjain. Dari sekian banyaknya jamaah, berarti kan kita kebagian pahalanya semua. Gitu. Kalau yang kagak ngapa-ngapain, ya dapat buat dia doang udah sendiri. Tapi kalau kita bantuin, kita dapat berkali-kali lipat dari itu. Makanya. Sip. Udah. Cukup ya. Itu. Ntar abis kita tutup jangan pada bangun dulu. Ada sedikit hadiah buat teman-teman semua. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.